Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Az-Zahra dari kelompok 8 dan anggota saya ada Dewi Siti Fatimah dan Rifki Nisyam. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang satu zari'ah. Di sini ada definisi-definisinya, dasar-dasar hukum, macam-macam, serta pendapat para ulama tentang satu zari'ah. Satu zari'ah secara lughawi berarti jalan yang membawa kepada sesuatu secara hissi atau maknawi, baik atau buruk. Satu artinya jalan, sedangkan az-zari'ah jalan atau yang menjadi perantara. Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudarat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu, ada serentetan perbuatan yang mendahulunya yang harus dilaluinya. Dengan kata lain, satu zari'ah ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mufsadah. Dasar-dasar hukum dari satu zari'ah diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan kaidah fikih. Al-Quran berada dalam surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, yang artinya, janganlah kamu mencaci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci selain Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan. Dari As-Sunnah, hadis dari Al-Miqdad bin Al-Aswad yang berisi larangan membunuh orang kafir setelah mengucapkan kalimat tauhid. Dari kaidah fikih, menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Macam-macam satu zari'ah menurut Ibnu Qayyim ada 4, yaitu zari'ah yang membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan, yang membawa pada kerusakan, atau berzina. Yang kedua ialah zari'ah yang ditentukan pada sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja seperti mencaci sesembahan agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukannya dengan niat menghalalkan yang haram, menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembahan agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah, menjadi terlarang untuk melakukannya. Yang ketiga ialah zari'ah yang semula ditentukan untuk mubah tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun terkadang membawa kerusakan yang lebih besar. Contoh berhiasnya seseorang perempuan yang baru ditinggal oleh sang suami atau sedang dalam masa iddah. Yang keempat ialah yang semula ditentukan untuk mubah namun terkadang membawa kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini ialah melihat wajah perempuan yang akan dipinangnya. Kemudian menurut Abu Ishaq Al-Syatibi membaginya juga dalam 4 bagian. Yang pertama ialah zari'ah yang membawa pada kerusakan secara pasti. Contohnya, menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah di saat waktu malam hari, sehingga setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Yang kedua ialah jikalau zari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Contohnya ialah menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur itu boleh-boleh saja dan
Tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras. Namun, menurut kebiasaannya, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras. Yang ketiga ialah dzari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Contohnya ialah jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa pada hal yang riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Yang keempat ialah hal yang jarang membawa pada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini contohnya ialah menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui oleh orang. Menurut kebiasaannya, tidak ada orang yang berlewat di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun, tidak tertutup kemungkinan akan ada yang nyasar lalu terjatuh ke dalam lubang itu. Kemudian, pendapat atau pandangan para ulama. Menurut Mustafa Syalabi, dzari'ah yang membawa kerusakan secara pasti atau berdugaan akan menimbulkan sebuah kerusakan. Yang kedua ialah kemungkinan akan mendatangkan sebuah kemadharatan atau larangan. Yang ketiga terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusaknya. Kemudian ada ulama yang menolak tentang saddu dzari'ah. Mengapa mereka menolaknya? Satu, karena hadis yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan saddu al-dzari'ah itu dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya. Yang kedua, ijtihad yang berpatokan pada pertimbangan kemaslahatan. Sedangkan ulama Zahiriyah menolak secara mutlak ijtihad dengan ra'yu. Yang ketiga ialah hukum syarak hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran atau dalam sunnah dan ijma'. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan kata, apabila masih kurang dalam menjelaskan dan kurang memuaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.